Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Kali ini kita kedatangan sebuah produk yang istimewa dari Knipex, yaitu Knipex Plier Wrench XS. Ini keluaran terbaru dari Knipex, diluncurkan sudah agak lama sebenarnya di 2021 bulan Juli atau Agustus. Cuman baru di Indonesia baru ada ya baru bulan ini Februari akhir. Ini seri terbaru, jadi ini bukan penerus nih, adik dari Plier Wrench 125. Seperti halnya Cobra 125 di tahun 2020 kan dia dapat adik juga namanya Cobra XS yang bikin geger dunia per edisian everyday carry karena ukurannya yang mini. Ini 12,5 cm dan yang XS 10 cm dengan bukaan yang sangat besar dan geriginya ini bisa untuk memutar profil yang licin seperti silinder, kotak, baut. Cuman dia meninggalkan luka karena memang ada geriginya. Untuk daya gigitnya itu dia punya gerigi coba. Nah, oke, kita kembali ke bintang utamanya kali ini yaitu Plier Wrench Plier Wrench XS. Ini nomor serinya 8604 100. Jadi 86 itu untuk seri Plier Wrench, 04 ini untuk finishing dan tipenya ini. Jadi finishingnya dia dilapis chrome, 100 untuk panjangnya. Jadi dia panjangnya 100 mm di sini di handle. Sekarang kita lihat dulu aja bagian-bagiannya sebentar ya. Ini halus sekali finishingnya, ini bergerigi untuk handle, jadi nggak dilapis plastik ini, tapi ini seperti yang XS tadi, ini dibuat emboss ini, motifnya agresif, jadi sangat grippy, kena minyak pun nggak licin. Terus yang di bagian sini ada tulisan made in Germany, ini halus saja. Di sisi belakang ada angka 86 100, ini serinya dia. Nggak ada tombol, bedanya kalau sama yang kakak-kakaknya ini dia nggak ada tombolnya. Yang kadang untuk di celah sempit tombolnya ini mengganggu, jadi emang sesuai sih dia ukuran kecil, sekalian nggak usah pakai tombol. Yang kalau yang di seri besar kan cara membukanya harus ditekan baru bisa digeser nanti, nah ngelok di situ. Kalau yang di ini cukup dibuka full, geser turun. Nah ini untuk naiknya bisa posisi begini bisa, atau agak bahkan nutup sempurna gini masih bisa didorong. Jadi bisa dioperasikan satu tangan jadinya. Nah nanti sudah tinggal puter. Nah ini sebenarnya kenapa sih butuh alat seperti ini ya? Kalau saya ini mirip sebenarnya kayak kunci Inggris, kalau teman-teman tahu. Coba saya ambilkan, ini kunci Inggris. Ini ada yang ini ukurannya juga. Crescent wrench kalau nggak salah istilahnya kalau bahasa Inggris. Nah, cuman dia untuk nyetelnya kan diputer gini. Kalau ini cukup langsung sekali jadi, bahkan bukaannya lebih besar. Untuk mengecilkannya ini masih diputar. Nah biasanya penyakitnya ini ada contoh baut-baut, misalkan pakai ini ukuran yang paling kecil. Kalau diputar kita mau kan harus keluar terus. Nah nanti kadang kendor lagi, dikencengin lagi. Untuk yang besar misalkan ukuran yang ini, bisa fokus coba. Nah misalkan ukuran ini, kencangkan, putar, lepas keluar dari bautnya, kekencangan, dikendorin dikit, kencangin lagi. Nah prosesnya agak lama ya, memakan waktu. Tapi kalau pakai ini Plier Wrench ini mudah saja, ukuran yang paling kecil misalkan. Nah ini saya baru megang hari ini jadi agak kagok masih. Nah ini tinggal kayak kita megang tang, kendorin aja, nggak perlu keluar. Jadi putar, kendorkan, ambil lagi, putar, kendorkan. Nah itu kalau ukuran sebegitu, misalkan ukurannya agak besar. Nah ini misalkan ini
Ini bukaannya dia bisa sampai ukuran 21 mm. Jadi seakan-akan teman-teman dengan satu kunci ini bisa punya kunci ukuran paling kecil sampai ke ukuran 21 mm satu set deh. Nah, kelihatan kan ya? Putar, kendor, jepit tanpa kita harus keluar. Ini bisa sampai 21 mm. Ini yang paling besar nih, baut sini kelihatannya ukuran 19. Nggak masalah pakai ini. Oh, udah kenceng, lorinya balik aja. Nah, seperti itulah kira-kira. Sangat praktis. Ini beratnya 87 gram, jadi meskipun kecil agak mantap rasanya, tetap nggak terasa murahan. Materialnya juga memang bagus. Dan ini kalau yang plier wrench biasa kan rasio 1:10. Maksud saya dengan rasio itu ini pergerakan ini. Jadi daya cengkeram dari plier wrench ini biasanya rata-rata di 1:10. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini waktu dibuka, ditutup, ini gerakannya kan naik turun ya. Ini juga sama, selalu di situ. Nah, bebannya kan di sini nih, di lidah kecil ini. Ini jaraknya saya ukur sekitar, coba, ada alat ukur, oh ada. Ini kita lihat ujung ke ujung sekitar 8,3, 8,5. Panjang ke sininya 103. 87 ya, kira-kira 1:10 lah untuk gampangnya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau misalkan teman-teman menjepit sesuatu di sini, itu akan dilipat gandakan 10 kali dari yang di tangan ini. Jadi kalau teman-teman bisa ngeremet ini 10 kg di sini, diterjemahkan di ujung ini 10 kalinya, jadi 100 kg. Jadi makanya dia untuk meluruskan pelat, meluruskan paku ini mudah sekali. Soalnya ya udah, misalkan teman-teman bisa 100 kg di sini pun, bahkan yang di ukuran 180 18 cm yang seri 118 tuh, teman-teman bisa ngeremet 100 kg di sini seakan-akan di ujung ini adalah 1 ton, 1000 kg. Mudah banget itu untuk ngelurusin dan nekuk-nekuk plat karena gigitannya luar biasa dan dia permukaannya rata. Sama di seri XS ini juga sama rata dia. Kayak kunci Inggris. Jadinya dia tidak mencederai baut. Ya nggak mencederai baut. Bukaannya tadi bisa dari yang paling kecil. Bisa dari yang paling kecil sampai yang paling besar 21 mm. Nah, ini untuk jarak rasionya ini agak beda. Saya coba ukur, coba ya, anggap ini senternya di sini sampai ke ujung ini 11, malah lebih panjang ini lidahnya dibandingkan ini 11. Di sini sampai sini sekitar 77 mm, jadi ya sekitar 1:7. Jadi rasionya di 10 kilo di sini, 1 kilo di sini lah. Di sini jadi seakan-akan 7 kilo. Jadi kalau teman-teman bisa 10 kilo di sini, ini 70 kilo. Jadi 7 kali lipatnya. Tetap untuk barang sekecil ini itu luar biasa. Dan dia auto lock juga. Jadi maksudnya apa? Kalau teman-teman sudah menggigit permukaan gini, coba agak saya kencangin dikit. Nah, ini cuma untuk demo. Nah, ini kalau sudah menggigit, teman-teman tinggal dorong ke sana, dia akan semakin menggigit. Nah, jadi nggak perlu harus diremet terus, nggak, soalnya dia ini kalau didorong ke bawah, ini kan naik ke atas ya, nyongkel ke atas, jadi semakin menggigit. Jadi ini cukup praktis sih untuk masuk di celah-celah sempit. Dia tebalnya tadi belum diukur ya, tebalnya hanya di bagian yang paling tebal ini hanya 10 mm 1 cm, dimana yang kakaknya ini di bagian paling tebal karena ada tombolnya itu jadi 12 mm.
Padahal kalau di bagian sini dia malah lebih tipis, 9,1. Itu dia tebalnya 1 cm. Dia ini slide-nya sangat tangguh. Nggak tahu kenapa kok belum ada tiruannya, karena memang mungkin untuk material dengan sekecil ini, jadi ya yang menahan rahang bawah ini hanya ini dan ini, congkelan kecil ini. Mungkin itu butuh material kualitas tinggi yang kalau ditiru nggak cucuk kali ya, kemahalan emang jadinya. Tuh, dan ini geriginya teman-teman bisa lihat ada 10 pengaturan. Jadi teman-teman bisa hitung dari sini tuh agak 4 mana, itu ada 10 pengaturan, tinggal disesuaikan bukaannya seberapa. Jadi dia mirip seperti kunci pas, kunci Inggris maksud saya, tapi mekanismenya seperti tang biasa. Cuman penyakitnya tang biasa kan untuk baut dia nggak bisa besar bukaannya. Kalau ini bisa sangat-sangat besar, bandingkan ini panjangnya 11 berapa nih? Panjangnya 11 cm, lebih panjang 1 cm, tapi bukaannya kalau ini kan permisalan tang biasa, ini bisa sampai segini. Jadi ini gabungan dua barang ini, tambah satu lagi kemampuan tadi yang dia nggak perlu keluar. Jadi nggak perlu keluar dari baut, cukup putar kendorin, ini kurang buka dikit. Nah seperti itu. Jadi seperti gerakan ratchet, jadi krek krek krek, cuman ini di barang yang nggak ada mekanisme bearing dan macam-macam ya, hanya tang. Jadi bisa kekuatannya bisa kita atur semaunya, tergantung sekuat apa kita muter. Saya yakin sih materialnya ini kuat sekali ya untuk muter baut 21 aja. Nanti perlu diuji sih, belum saya tes nih, baru first impression. Cuman saya yakin yang kalah tangannya karena emang gridnya nggak sampai full. Tapi ini cakep sekali, di foto aja keren, disimpan di ini juga bagus. Oke, jadi itu nggak banyak-banyak aja kita bahasnya. Sama, oh ya ini bonus, ada pouchnya khusus juga ini untuk seri XS. Jadi Cobra XS dan Plier Range XS ini ukurannya sama di 10 cm. Jadi dia juga menyediakan, sayangnya sih dijual terpisah. Jadi modelnya dia ada slot satu di sini terpisah dengan slot satunya lagi, bisa masuk posisi tegak atau tiduran, misalkan tiduran gitu ya. Nah ini bisa ditutup pakai velcro, dan belakangnya model tali yang ini terasa webbingnya tebal sekali, kuat ini, jahitannya juga double kuat. Dan velcro ini kalau misalkan kita sering keluar masuk, bisa ada ceweknya juga di sini, velcro cewek, jadi udah tutup gini, bisa sambil taruh di pinggang, dia posisi terbuka, dan kanan kiri ada karetnya, karet terpisah. Jadi teman-teman bisa nambahin misalkan center mini bisa di sini, atau mau tambahan apa, misalkan pulpen di sebelah yang sini untuk nyatet-nyatet, atau pensil, spidol bisa. Ini spidol apa, center yang agak besaran dikit juga bisa. Udah komplit ya, bisa di satu tempat. Cakep sih, sayangnya nggak banyak tersedia sepertinya, jadi cuman dikit, nunggu diadakan lagi kali ya. Ini praktis sekali buat EDC, taruh di pinggang, udah bisa untuk pipa sampai 27 mili, baut tanpa mencederai sampai 21 mm, mini tapi cukup sakti. Oke, itu tadi review. Niatnya mau singkat, tapi ternyata banyak yang diceritakan. Nanti lain kali saya coba yang lebih mendalam lagi, atau mungkin udah cukup ya. Coba nanti tulis di komen, kira-kira ada yang perlu dibahas lagi nggak? Nanti saya buatkan video lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton.
Oh iya, dia modelnya ini apa ya, porosnya ini nyebutnya box joint, jadi nggak seperti tang pada umumnya. Biasanya kan sebelah, dan ini sebelah dia kayak ditumpuk gitu ya, terus dipin. Kalau ini enggak, semua Cobra dan Player Range modelnya box joint, jadi satu handle ini masuk ke dalam sampai ke atas, dan satu handle lagi dibolongin untuk di sini, jadi dia dijaga kanan dan kirinya. Nah, ini mekanisme di dalam ini ada pernya dan bolanya kalau nggak salah. Bisa diganti kalau bermasalah, cuman setahu saya sih nggak masalah. Oke, itu review yang niatnya singkat malah jadi nggak singkat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Tulis di komen kira-kira kurang dan lebihnya apa, biar saya bisa memperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.